Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, namun budaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi menerima diri dalam kehidupan. Jadi di slide pertama ini ada keseimbangan dalam kehidupan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah kunci untuk kebahagiaan dan kesuksesan. Menemukan keseimbangan antara kerja dan istirahat, tanggung jawab dan kesenangan adalah langkah penting dalam menerima diri. Dengan keseimbangan, kita dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Menerima kekurangan dan kelebihan, kita bisa mengambil contoh. Kita bisa mengakui serta menerima dengan lapang dada aspek-aspek positif dan negatif dari diri kita sendiri. Melibatkan kesadaran akan kelemahan, kelebihan tanpa merasa rendah diri atau terlalu membesar-besarkan prestasi. Seseorang dapat bekerja untuk memperbaiki diri tanpa mengalami tekanan berlebihan. Sementara itu, menerima kelebihan mengajarkan untuk bersyukur dan memanfaatkan potensi diri tanpa menyombongkan diri sendiri. Keseimbangan ini mendukung pertumbuhan pribadi yang sehat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Haji Fajar. Perkenalkan, nama saya Haji Fajar Rahayu dengan NIM 19220361. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri adalah langkah awal untuk menerima diri. Dengan menghargai diri, kita dapat membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan waktu untuk merawat diri dan menghargai pencapaian kita, di mana seseorang mengakui nilai dan potensi yang dimilikinya. Ini melibatkan penerimaan terhadap kelebihan dan kekurangan, serta penghormatan terhadap diri sendiri secara individu yang unik. Menghargai diri sendiri juga mencakup kemampuan untuk menetapkan batasan yang sehat, merawat kebutuhan fisik dan emosional, dan memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Adalah langkah penting menuju kesejahteraan mental dan emosional. Selanjutnya ada menghadapi tantangan dengan bijaksana. Menghadapi tantangan dengan bijaksana adalah bagian penting dari menerima diri. Gunakan keberanian dan ketekunan untuk mengatasi rintangan. Dengan menghadapi tantangan dengan bijaksana, kita dapat tumbuh dan berkembang secara positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rizky Atgayanuar. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan ruang untuk diri sendiri. Menciptakan ruang untuk diri sendiri penting dalam menerima diri. Ruang ini dapat berupa waktu untuk refleksi, hobi yang dicintai, atau interaksi sosial yang positif. Dengan menciptakan ruang untuk diri sendiri, kita dapat menumbuhkan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Menciptakan ruang pribadi ini memungkinkan seseorang untuk merenung, merencanakan, dan memulihkan energi yang penting untuk keseimbangan dan kesejahteraan pribadi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adi. Nama saya Adrian dengan NIM 19220220. Saya akan menjelaskan bagian mengelola stres dan tekanan. Dan mengelola stres dan tekanan ini adalah bagian penting dari menerima diri. Dengan cara temukan strategi yang efektif seperti olahraga, meditasi, atau terapi. Dengan mengelola stres dan tekanan, kita dapat mencapai keseimbangan emosional dan mental. Serangkaian strategi untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional ini dapat mencakup teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam, penjadwalan waktu istirahat, olahraga teratur, dan mengidentifikasikan serta menangani sumber stres. Memiliki jaringan dukungan sosial juga bisa membantu. Nah, kesadaran diri terhadap resiko stres bersama dengan kemampuan untuk menanggapi dengan cara yang positif dan konstruktif merupakan kunci utama dalam mengelola beban emosional dan fisik yang ditimbulkan oleh stres dan tekanan. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Harmi Mikael Jonathan Christian Supriyadi dengan NIM 19220914. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Has Adirian. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang menjaga kesehatan fisik dan mental. Apa sih itu menjaga kesehatan fisik dan mental? Menjaga kesehatan fisik dan mental itu adalah kunci untuk menerima diri, seperti memberi perhatian pada nutrisi, terus istirahat,
Terus kegiatan fisik yang menyehatkan dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok dan meminum alkohol. Nah, itu nggak boleh. Nah, habis itu sementara itu menjaga kesehatan mental melibatkan manajemen stres, pembangunan dukungan sosial, penanganan emosi dengan sehat, dan pengaturan waktu untuk bersantai atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Penting juga untuk mengenali dan mengatasi masalah kesehatan fisik dan mental dengan mencari bantuan profesional seperti ke psikolog, ke trainer-trainer yang mumpuni jika diperlukan. Terus keseimbangan antara aspek fisik dan mental sangat penting untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Sekian presentasi dari saya. Next akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita dapat membantu dalam menerima diri, melibatkan komunikasi yang efektif, saling penghargaan, dan dukungan terhadap pertumbuhan masing-masing individu. Ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, memahami perspektif orang lain, dan berkomunikasi dengan jujur. Selain itu, membangun batasan yang sehat, menghargai privasi, dan memberikan ruang pribadi bagi setiap individu. Juga mendukung atmosfer positif dalam hubungan. Kesediaan untuk memaafkan dan berkompromi juga merupakan aspek penting untuk memperkuat ikatan positif antar individu. Dan selanjutnya, saya menjelaskan menghormati batas diri. Menghormati batas diri adalah langkah penting dalam menerima diri. Adalah mengakui dan menghargai batasan yang telah ditetapkan oleh diri sendiri atau orang lain. Ini melibatkan kesadaran akan kebutuhan pribadi, baik secara fisik maupun emosional, dan memberikan ruang yang tepat untuk menjaga keseimbangan. Menghormati batas diri juga mencakup kemampuan untuk mengkomunikasikan batas tersebut dengan jelas kepada orang lain dan memahami batasan yang diterapkan oleh orang lain. Dalam konteks hubungan, menghormati batas diri berarti menghargai privasi dan keinginan individu. Perkenalkan, saya Rian Prasojo dengan NIM 19220359 ingin menjelaskan tentang bagian mengembangkan keterampilan emosional. Mengembangkan keterampilan emosional seperti empati dan mengendalikan diri dapat membantu dalam menerima diri. Dengan keterampilan emosional, kita dapat memahami perasaan dan reaksi diri dengan lebih baik, serta membangun hubungan yang lebih sehat. Mengembangkan keterampilan emosional juga melibatkan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan lebih baik. Ini mencakup kesadaran diri terhadap perasaan sendiri dan orang lain, serta kemampuan untuk mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat, melatih empati, mengelola stres, dan mengembangkan keterampilan komunikasi emosional juga merupakan bagian dari pengembangan keterampilan emosional. Proses ini memungkinkan seseorang untuk merespon emosi dengan lebih bijak, memperbaiki hubungan interpersonal, dan menghadapi tantangan hidup dengan keseimbangan mental. Peningkatan keterampilan emosional seringkali membawa dampak positif pada kesejahteraan mental dan hubungan sosial. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Privaldi dengan NIM 19220631. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu menyadari makna kehidupan. Menyadari makna kehidupan pribadi dapat membantu dalam menerima diri, temukan tujuan dan nilai yang penting bagi diri sendiri. Dengan menyadari makna kehidupan, kita dapat mencapai keseimbangan dan kepuasan batin yang mendalam. Selanjutnya ada menghadapi tantangan dengan bijaksana. Menghadapi tantangan dengan bijaksana adalah bagian penting dari menerima diri. Gunakan keberanian dan ketekunan untuk mengatasi rintangan. Dengan menghadapi tantangan bijaksana, kita dapat tumbuh dan berkembang secara positif. Di menghadapi tantangan ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada analisis situasi. Analisis situasi ini memahami dengan jelas sumber tantangan dan faktor-faktor terkait. Dan yang kedua, penerimaan emosional. Mengakui emosi yang muncul.
tetapi tetap tenang untuk membuat keputusan yang rasional. Dan yang ketiga, ada perencanaan langkah, merumuskan rencana tindakan yang konkret untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang keempat, mencari dukungan, berbagi pengalaman dengan orang-orang terdekat atau mencari pandangan dari mereka yang memiliki pengalaman serupa. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman, melihat tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi dan pembelajaran. Itu saja, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.